Selamat pagi Amanginang dan keluarga. Kita bertemu kembali dalam renungan Carpe Diem HKBP Bumi Anggrek. Hari Jumat tanggal 4 Agustus 2023. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, kita bernyanyi dari buku Ende nomor 470 ayat 1 dan 2. Firman Tuhan hari ini tertulis dalam Injil Markus pasal 9 ayat 47. Dan jika matamu menyesatkan engkau, cungkillah, karena lebih baik engkau masuk ke dalam kerajaan Allah dengan bermata satu daripada dengan bermata dua, dicampakkan ke dalam neraka. Demikian firman Tuhan. Amanginang yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mungkin pernah mendengar istilah menyesatkan. Jika dikatakan menyesatkan, berarti ada sebuah pola ajaran yang sedang dikembangkan. Mungkin kita bisa belajar dari sebuah pengalaman yang disebut dengan lagu favorit sewaktu masa kanak-kanak. Mungkin kita pernah dengar beberapa lagu yang dianggap menyesatkan, secara khusus pada anak-anak. Yang pertama, balonku ada 5 rupa-rupa warnanya. Ada merah, kuning kelabu, merah muda, dan biru. Meletus balon hijau dor. Mungkin kita melihat dan mendengar sekilas semua baik-baik saja. Namun di dalamnya dikatakan balonnya ada 5. Namun ditambahkan dengan kata warna hijau. Menjadi sebuah pertanyaan, balonnya ada 5 atau 6? Namun pengajarannya ada 5. Demikian juga dengan istilah bintang kecil di langit yang biru. Dalam pengertian kita, bintang itu lahirnya di malam hari, bukan di siang hari. Yang berikutnya, naik kereta api. Naik kereta api, tut-tut-tut, siapa hendak turut ke Bandung Surabaya, bolehlah naik dengan percuma. Di mana ada kereta api yang lintas kota tidak dibayar. Seakan-akan kita diajarkan untuk menjadi preman di tengah-tengah usaha kereta api dan lain sebagainya. Ini menjadi sebuah hal yang sepele, namun mungkin diabaikan oleh banyak orang karena berpikir, anak kecil ini tidak usah ribet-ribet. Firman Tuhan hari ini mengajak kita untuk melihat bagaimana Yesus melihat
pergumulan seorang anak yang harus diajarkan dengan benar supaya tidak menyesatkan, yang disebut dengan bahasa aslinya skandalizo, yang artinya membuat seseorang menjadi tersandung, jatuh, dan menjadi sakit. Amang inang yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, skandalizo itu mengerikan. Dia bukan sekedar menunjukkan sesuatu, tapi lebih dari situ merencanakan sesuatu. Berapa banyak orang tua yang secara tidak langsung mengajarkan yang tidak baik pada anaknya. Mungkin dikarenakan emosi, dia ribut, ataupun memukul. Mengajarkan sesuatu yang tidak baik bagi firman Tuhan ada konsekuensinya. Untuk masuk dalam kerajaan Allah lebih baik harus membuang, memotong, ataupun mencungkil. Kata ini dibandingkan dengan sebuah peran yang disebut dengan halizo, yang dalam bahasa Yunaninya adalah digarami. Jika penyanyi lama sangat kental menggunakan kata lizo, maksudnya alizo, tentang penerimaan kurban kepada Tuhan sekaligus sebagai tanda perjanjian kekal. Ketika seseorang menggunakan perannya sebagai penggaram, ia tahu bagaimana harus berlaku. Bukan berarti Yesus mengajarkan kita untuk menjadi orang yang tidak baik atau brutal dengan membuang, mencungkil, dan lain sebagainya. Tapi itu pun akan lebih baik jika menghambat kita masuk dalam kerajaan Allah. Yesus menaruh satu perjanjian kekal dalam pengajaran kita, di mana kita diajak untuk memperjuangkan hidup dan membuktikan betapa besarnya kasih Allah kepada kita. Allah mengutus Yesus juga mengajarkan kita untuk melihat satu pola yang tidak boleh diabaikan dengan melakukan pendiaman terhadap suatu hal yang menyesatkan, secara khusus terhadap anak-anak. Mengajarkan kepada mereka hal yang bohong, mengajarkan kepada mereka hal yang tidak seharusnya mereka lakukan, termasuk pembiaran tentang tidak memaknai kekerasan yang ada di lingkungan maupun di media sosial. Supaya tidak terjadi dalam hal demikian, gereja hadir untuk mewartakan sebuah kinerja yang bukan merencanakan suatu hal yang buruk, baik untuk anak, sekeliling, maupun untuk gereja. Melakukan suatu hal yang baik berfokus pada sebuah pengajaran di mana kita bukanlah skandalizo yang hanya membuat orang lain tersandung, jatuh, dan sakit, yang tidak mengerjakan bagiannya, namun melakukan pekerjaan yang lain yang tidak seharusnya dikerjakan. Tugas kita yang seharusnya adalah menjadi halizo, seseorang yang menggarami dan memberi rasa di mana makna yang berarti dalam kehidupan orang lain. Demikian juga dengan pergumulan kita yang hari ini diperhadapkan dengan cara di mana Yesus mengajarkan anak kecil sebagai media pembelajaran untuk sebagai murid. Jangan menyesatkan mereka karena mereka adalah pemilik kerajaan sorga. Jangan menghalang-halangi anak-anak untuk mendekat pada Allah, secara khusus tidak dengan melegalkan apapun, dengan tidak menghadirkan mereka untuk mencari firman Tuhan dan memperkenalkannya. Itu juga menjadi batu sandungan. Yesus memberi kesempatan bagi kita. Jika mata menyesatkan, lebih baik dicungkil, yang artinya ada sebuah pesan tegas bahwa kita juga harus memainkan peran yang harus kita lakukan, yaitu menjadi media yang mengajarkan yang benar, tidak menyesatkan anak-anak. Akhirnya Yesus menginginkan kita, kehadiran orang percaya, hadir untuk membawa sebuah prestasi, karena hidup dalam dosa ternyata jauh lebih mengerikan, karena pastinya seseorang tidak akan pernah masuk dalam kerajaan Allah
dan akan memasuki sebuah dunia yang terabaikan yang disebut dengan dunia neraka. Amanginang yang terkasih, saya mengundangmu. Mari menjadi pewarta yang membongkar rami, karena kehidupan kita memiliki peran yang paling tegas adalah menjadi sahabat yang mendukung, yang menghibur, bahkan berbagi keberuntungan, di mana garam berperan ketika dia hadir memberi makna. Selamat beraktivitas, dirimu berharga dan dikasihi oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk hari ini. Terima kasih untuk firman-Mu yang menguatkan dan meneguhkan kami untuk berjalan menjadi orang yang menggarami dan memberi peran pada kehidupan yang jauh lebih bermakna. Kasih anugerah dari Kristus Yesus, kasih dari Allah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus memberkatimu dan menyertaimu. Amin.